Ya sebenarnya kan kita dari lahir, dari awal juga hidup dituntut untuk mencari rezeki halal gitu. Dan kalau misalkan saya diminta pertanggungjawaban, itu sama saja seseorang yang minta pertanggungjawaban ke polisi ketika maling ditangkap gitu. Jadi memang ya saya berusaha untuk mencerdaskan bangsa. Tujuannya kan tentang laporan, ya saya pribadi sih mengikuti aja bagaimana proses hukumnya nantinya. Kalau memang diteruskan ya, tapi yang udah-udah sih nggak diteruskan karena memang deliknya tidak kena. Karena kan siapapun bisa laporan, ya laporan aja. Dan kalau saya pribadi sih tetap nuntutnya silahkan, kalau memang apa yang saya katakan salah, buktikan gitu. Tapi kita sendiri ada niat buat melaporkan balik. Nah, tadinya iya, cuma sekarang sih karena sibuk kerja juga, dan saya pikir-pikir tujuan utama saya kembali lagi pembuktian. Jadi kalau misalkan memang, sekali lagi, kalau misalkan pendapat saya salah atau terbukti saya fitnah, baru silakan proses. Kalaupun ini dilaporkan, ya nanti lihat aja, nantinya juga akan dibuktikan juga sama aja. Awalnya seperti apa sih sama-sama menantang pembuktian itu gimana? Ya awalnya sih sebenarnya saya ini ya buat video yang membongkar trik dia. Kenapa? Ya saya membuat video yang membongkar trik dia karena saya memang kontennya intinya adalah membongkar rahasia perdukunan. Dan saya nggak pernah tertuju pada satu orang. Karena yang saya reaction biasanya ketika mau membongkar sesuatu, saya cari dulu video yang di YouTube siapa yang pernah mempraktekkan tersebut. Lalu menurut saya, wah ini kok dibawa berkedok agama atau berkedok apa nih? Nah ini kan membodohi masyarakat. Maka dari itu, kalau yang seperti itu, saya kan nggak bisa melaporkan, ya kan? Melaporkan konten hoax nggak bisa, melaporkan penipuan nggak bisa, karena saya bukan korban. Maka dari itu, yang saya bisa lakukan untuk Indonesia, untuk membantu mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia, adalah mengedukasikan bahwa hal tersebut bukan ilmu goib-goiban, tapi itu adalah hanya sekedar trik. Sebenarnya menarik sampai berkunjung ke tempat pendidikan itu sendiri. Gimana? Yang menarik di sini sampai Marcel mendatangi Padepokan. Iya, mendatangi itu kan karena dia meyakini itu ilmu asli, lalu melakukan undangan terbuka, membuat video. Ya udah, kalau misalkan memang mau membuktikan silahkan datang, jangan ngomong dari YouTube doang, dia kan gitu. Mau perang monggo, mau datang baik-baik monggo. Nah saya datang baik-baik untuk pembuktian nih. Kalau memang saya salah, ya udah saya tutup channel kok. Saya tutup channel, saya mau belajar di situ. Tapi kalau misalkan benar, ya udah, berarti apa yang saya edukasikan benar kan. Reaksi Marcel ketika datang di sana, apa tanggapannya seperti apa? Ya bisa, kalau untuk itu bisa ditonton sendiri di YouTube saya, jelas full kronologinya dari awal, dari saya belum mendatangi dan sampai terjadi langsung. Itu lengkap kok. Jadi hati-hati dengan pemutarbalikan di luar sana, hati-hati banget. Punya motivasi sebesar itu untuk mencerdaskan bangsa atau apapun mungkin tujuannya itu, apa sih sebenarnya motivasi? Apa keluarga sempat ada yang tertipu juga dengan omong-omong seperti itu atau seperti apa? Enggak sih, sebenarnya motivasi awal itu karena saya resah ya. Karena magician, kita latihan tuh nggak sebentar loh. Kita latihan, kita keluar modal, tapi ketika kita main sebuah keajaiban, itu selalu dibilangnya, wah ini bohong nih, wah ini trik nih, selalu dibilang gitu. Giliran trik-trik tersebut dipakai untuk menipu atau merugikan masyarakat Indonesia, kok masyarakat Indonesia malah banyak yang bilang, wah ini ilmu asli, wah ini nih yang asli, atau ini ilmu goib beneran. Itu kan makanya saya mau mengedukasikan hal tersebut lah, agar hal tersebut bisa jelas faktanya seperti apa. Seberapa kamu yakin kamu maksudnya benar? Kamu kan mau nutup channel kan, itu nggak main-main. Salah satu itu kan pasti salah satu sumber penghasilan kamu juga kan? Ya saya, kenapa saya bisa yakin banget? Karena hal-hal seperti itu dalam dunia sulap sendiri itu adalah hal-hal trik-trik dasar. Sehingga bahkan Master Deddy Corbuzier pun siap untuk menutup podcastnya jika itu benar ilmu tanpa trik. Karena kita magician, untuk hal-hal yang seperti itu ya kita tahu banget. Karena saya pribadi nggak percaya. Gimana? Kok aneh? Saya nggak percaya hal-hal seperti itu kok. Dari Gus sendiri. Iya. Ngomong gitu, minta dikirimin telur dan sebagainya. Buat pembuktian. Pembuktian apa? Kalau telur itu ada. Ya bilang kan buktikan, kirimkan ke saya gitu. Marcel Saya nggak percaya loh dengan hal-hal seperti itu. Saya tahu semua rahasia perdukunan tanpa terkecuali. Saya nggak percaya hal-hal seperti itu makanya. Saya tahu racun santet, racun telur dan sebagainya.
bagaimana konsep-konsep mencelakai seseorang dengan metode-metode santet, teluh dan sebagainya, saya tahu semua. Saya nggak percaya kok diminta saya, ini aneh kan? Makin blunder, memang banyak blunder kayak gitu. Karena itu ekspresi dari sebuah kepanikan. Kalau saya mah ya tetap fokus pada kerjaan dan kesibukan saya sendiri. Ya kalau misalkan mau pembuktian silahkan cari orang yang disantet, nanti kita buktiin di sini. Nah ini kan aneh ya. Seharusnya secara akal waras, kalau memang misalkan saya nih punya ilmu asli nih, seharusnya saya yang nyari orang yang disantet, nih sel, gue buktiin, kan gitu harusnya. Kok ini malah nyuruh orang lain untuk nyari yang disantet? Kalau kayak gitu kasusnya, ini nggak akan ketemu, nggak pernah ketemu siapa yang disantet. Karena ketika saya cari nih, ada orang merasa disantet, nanti dia alasan lagi ya kan. Kalau saya lihat, ini kayaknya nggak disantet, gitu. Nanti ya ujung-ujungnya nggak jadi pembuktian. Kalau memang mau pembuktian silahkan cari orang yang disantet menurut dia, buktiin, bakar tisu tanpa api, kalau itu tanpa trik, ya silahkan buktikan. Atau misalkan kelapai sepaku, kalau benar terbukti tanpa trik dan saya nggak bisa bongkar rahasianya, silahkan buktikan. Saya tutup channel kok kalau terbukti itu ilmu tanpa trik. Iya, kalau keris petir mah itu sebenarnya alat teater untuk pertunjukan, untuk hiburan. Jadi kayak dalam seni teater ada jagoannya nih, punya kalian ya serang, gitu. Cuma kan anehnya ini dijadiin untuk pengobatan nih. Dan anehnya lagi ada yang percaya. Ini jangan-jangan yang percaya ini mikir kalau jin itu kayak nyamuk ya, bisa kesetrum, kan aneh. Ya itu sih sebenarnya mirisnya, makanya saya bongkar rahasianya. Kebetulan saya juga punya seperti ini. Nah ini yang perlu diluruskan. Ini yang perlu diluruskan ya. Sebenarnya ini yang perlu diluruskan adalah saya nggak pernah menantang sebuah padepokan atau orang tertentu, nggak pernah. Saya selalu konsep ilmu merah itu konsepnya adalah membongkar sebuah trik yang dipakai disalahgunakan, yang disalahgunakan. Nah kalau misalkan ada yang merasa yakin ilmunya itu asli, ya, yang saya bongkar itu salah dan ternyata itu ilmu asli, silahkan pembuktian gitu. Saya nggak pernah nantang siapa-siapa. Makanya hati-hati di luar sana, banyak sekali nomor-nomor yang mengatasnamakan admin saya, terus malah nantang-nantangin orang, nantang-nantang. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, kita nggak pernah nantang-nantangin orang kalau tidak pernah kita bahas gitu. Karena kita bahas tuh triknya, bukan orangnya atau padepokan tertentu, bukan. Kita nggak pernah menyebut padepokan tertentu atau orang gitu. Sebenarnya, loh, kan di TikTok, di YouTube dan di media-media sosial juga udah banyak ya terbukti ya. Kayak kelapanya, video dia ada yang pas kelihatan dikeluarin air gotnya, ketika dibalikin gitu ada lubangnya. Itu kan udah terbukti sebenarnya. Ya kalau kelapanya udah di-set gitu. Seperti yang saya jelaskan di video-video saya gitu. Kalau pengobatan alternatif sih saya perlu lihat dulu, tapi untuk itu saya no comment karena belum, saya pribadi seriously nggak pernah tertuju ke satu orang gitu, nggak. Saya perlu, pokoknya apa yang mau saya bahas nih, saya cari di YouTube, ada nggak orang yang mempraktekkan? Kalau ada ya saya reaction gitu. Biasanya gitu, bukan tertuju ke gue mau nyerang ini, nggak ada. Saya nggak pernah tertuju ke gue mau nyerang ini, enggak. Bukan trik, sebenarnya itu pengobatan tradisional yang salah gunakan. Jadi kayu secang itu pada dasarnya kan itu obat tradisional untuk pembuatan bir peletok biasanya, rempah-rempah. Nah kalau kayu secang, kenapa saya bisa tahu itu terbuat dari kayu secang? Karena saya sering pergi ke toko alat dukun. Nah di toko alat dukun itu banyak tuh. Ya, saya tanya-tanya juga ke penjualnya. Ini buat apa nih? Buat apa? Nah, saya dapat informasi banyak dari situ lah. Survei itu bukan hanya ke satu orang. Saya tanya ke semua pembelajar rahasia perdukunan. Jadi untuk memastikan ini benar nggak nih gitu pendapat saya. Terus ketika saya meyakini itu adalah sebuah fakta, saya sampaikan agar masyarakat Indonesia tidak lagi tertipu. Kayu secang sebenarnya nggak berbahaya, itu malah obat tradisional sekali lagi. Cuma dibentuk dalam bentuk tasbih ini nih, yang membuat orang-orang seolah-olah wah itu ilmu beneran. Ada khasiatnya. Khasiatnya sebenarnya saya baca-baca di Google sih ada khasiat kayu secang apa saja bisa dibaca. Ya artinya kasus untuk si dukun ini hasilnya ada Fokus. Bilangnya kan seolah-olah itu ilmu karomah lah. Ini kan mengatasnamakan agama ini nih, jadi mencemarkan nama baik agama. Itu yang saya kurang setuju. Seharusnya ya jelasin aja, ini saya punya air hangat,
saya celupin. Nah ini sari-sari dari kayu secang ini akan berwarna merah. Ini bagus untuk ini kan jujur kayak gitu lebih bagus loh. Nggak ngaku-ngaku sakti. Kalau kayak gitu saya nggak mempermasalahkan. Tapi kalau ngaku-ngaku sakti ini adalah ilmu tertentu, ini adalah ilmu gaib, itu yang saya permasalahkan. Sama. Ya saya bisa juga ngaku paranormal dengan trik yang sama. Itu sama. Cuman kan sempat ada yang diributin tentang statement ini yang tentang dukun itu kalau nggak cabul ya tipu ya. Itu kan dituduh untuk mengeneralisir sebuah profesi, itu gimana kan? Nah itu fitnahan lagi sebenarnya. Di video-video saya banyak udah penjelasannya. Kayak yang pada saat pembuktian pelet, terus yang pada saat pembuktian sama pemburu hantu. Itu di menit-menit tertentu saya udah tampilkan juga menit keberapanya. Itu udah jelas menjelaskan dukun yang saya maksud nipu atau cabul ini adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib, bukan pengobatan tradisional. Sedangkan yang diakui Indonesia itu adalah bukan dukun, tapi pengobat tradisional. Surat terdaftar pengobat tradisional, bukan dukun. Jadi kalau dibilang mengeneralisir seolah-olah, wah ini berarti dukun pijat termasuk cabul dong, berarti dukun beranak termasuk cabul dong. Ya enggak lah, karena dukun pijat, dukun beranak, dan dukun-dukun totok syaraf dan sebagainya itu bukan dukun yang sok tahu tentang hal goib. Yang saya maksud nipu atau cabul itu adalah dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib gitu. Ya kalau debus itu kan seni budaya asli Indonesia, pertunjukan sebelum adanya TV, sebelum adanya handphone. Kebetulan saya juga praktisi debus, saya juga mempraktekkan debus, jadi saya tahu bagaimana teknik-tekniknya. Sebenarnya itu seni pertunjukan gitu. Kalau disalahgunakan untuk penjualan jimat, nah ini yang salah. Karena di Indonesia sendiri, jimat itu dilarang untuk diperjualbelikan ataupun dibagikan. Benda-benda yang dianggap sakti dilarang untuk diperjualbelikan ataupun dibagikan. Lihat di pasal 546 KUHP. Di situ jelas larangan Indonesia melarang penjualan jimat atau benda-benda yang dianggap sakti. Sekali lagi, yang tujuan saya itu bukan untuk memenjarakan orang, bukan untuk melukai orang atau untuk menyerang orang, bukan. Saya tujuannya adalah untuk menyampaikan fakta dan kebenaran. Kebenaran seperti apa sih? Kalau saya salah ya udah, pembuktian silahkan, saya siap tutup channel. Tapi kalau misalkan betul atau benar, ya akui kenapa kok pengobatannya pakai trik. Mungkin ada alasan tertentu, kan gitu sebenarnya. Cuma kan anehnya adalah responnya malah rusuh gitu. Itu yang saya kecewa sih. Padahal kita datang pengen baik-baik, pengen tahu loh ini pembuktiannya kayak gimana. Dan alasan kenapa pakai trik atau emang ilmu asli ya silahkan buktikan. Marcel ya rasa trauma juga nggak sih? Trauma iya jelas sih. Saya jadi khawatir kalau mau ke Blitar nih. Sebenarnya. Iya, jadi khawatir dan trauma. Kru-kru saya dan teman-teman juga jadi trauma sendiri ya. Jadi kayak nggak berani lagi ke sana karena akibat itu gitu. Tapi mungkin ya nanti lihat ke depannya, semoga ada titik terang sehingga traumanya bisa hilang, semoga aja. Tapi untuk saat ini nggak berani sih. Dengan kontroversi atau mungkin memang tindakan-tindakan lo yang memang mungkin cukup nyentrik ya. Ada juga nggak sih mungkin orang-orang yang mengirimkan ancaman-ancaman? Oh itu mah banyak di jadwal live streaming biasanya. Saya kan ada jadwal live streaming beberapa waktu lalu, 3 tahun belakangan tuh ya, ke belakang. Itu biasanya ngancem-ngancemnya ya, wah kalau nggak percaya santet nanti gue kirimin paku perutnya. Wah kalau nggak percaya santet nanti gue kirimin kaca nih muntah beling nanti kan. Ya saya selalu jawab, ya udah silahkan. Kalau mau ngirimin paku jangan lupa sama palunya gitu. Iya kan, kali aja kan saya pengen renovasi rumah jadi nggak perlu beli paku dan palu. Tapi ketika saya kayak gituin malah emosi sendiri mereka kan. Padahal harusnya kan secara waras kalau ada orang yang mau ngirimin dan terima, seneng dong. Ini kok malah emosi mereka. Katanya, wah dasar nggak percaya goib, dasar ini. Lah, aneh. Saya mah terima kalau mau dikirimin. Silakan. Kalau bisa sama semennya gitu kan. Iya. Tapi kalau ada yang ngundang ke Blitar, gimana? Ya kembali lagi kalau mau pembuktian kemarin kan kita dengan undangan terbuka itu kita udah ke sana. Kalau mau pembuktian ya silakan gantian ke sini. Kalau ilmunya terbukti asli tanpa trik ya, yang kelapa isi paku, tisu kebakar tanpa api, kalau itu terbukti tanpa trik ya nanti ongkos bolak-baliknya saya ganti 10 kali lipat plus saya tutup channel gitu. Berarti kamu ada niat untuk mengundang dia ke podcast kamu dan sama-sama pembuktian atau seperti apa? Iya, saya udah menyampaikan banyak ya di banyak podcast, banyak media. Silahkan kalau mau datang gitu, datang aja sini kalau merasa yakin, jangan malah dijadiin drama. Ini kan malah dia jadiin drama kan? Ya jangan jadiin drama dong. Kalau mau pembuktian ayolah sini, ongkos saya ganti kok kalau terbukti gitu.
Saya serius sih nggak suka main drama sih. Jadi edukasi, jangan Sel, drama. Sel, mengenai soal itu Sel, yang minta KTP sendiri, lu kenapa? Tapi kan lu tidak mau terima KTP. Oh iya, Itu lu agak aneh nggak menurut lo? aneh, bagi saya aneh. Pertama itu di tempat umum, kedua ketika kita mau pulang, kita kan udah datang nih mau pembuktian, kan nggak boleh sama pengacaranya kan. Terus juga mau pendaftaran nggak boleh, ya kita mau pulang. Lah kita udah mau pulang nih, baru dimintain KTP. Nah ini yang aneh. Kalau kita baru datang dimintain KTP, ya nggak apa-apa, kita no problem. Ini kita mau pulang loh, mau pulang kok dimintain KTP, itu dia yang aneh. Dan menurut saya kayak kok nyari-nyari kesalahan saya banget gitu. Makanya khawatir saya, sebenarnya itu kan data pribadi kan. Kok data pribadi, kita mau pulang nih, udah nggak boleh pembuktian nih, kok dimintain gitu. Bos nginep juga enggak kita.